Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Firmanto dengan NIM A11 2018 11205 dan dari kelompok A114624, kelompoknya Pak Junta. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Data Mining mengenai CRISP-DM. Oke, CRISP-DM atau CRISP-DM adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini merupakan suatu konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor industri. Berikut ini adalah 6 tahap siklus hidup pengembangan data mining menurut Chapman dan kawan-kawan tahun 2000. Yang pertama bisa dilihat di gambar berikut ini, ada business understanding. Business understanding adalah memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis. Kemudian ada data understanding. Data understanding adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut ke data preparation. Data preparation ini adalah semua kegiatan untuk membangun dataset akhir. Kemudian ada modeling. Modeling ini adalah pemilihan dan penerapan berbagai teknik pemodelan yang akan kita gunakan. Kemudian ada evaluasi atau evaluation, adalah melakukan evaluasi terhadap keefektifan dan kualitas model yang kita pakai. Kemudian tahap terakhir yaitu ada deployment atau penerapan. Bisa membuat laporan penerapan sederhana, contohnya kita bisa membuat laporan, dan contoh penerapan yang kompleks yaitu bisa menerapkannya ke dalam kehidupan nyata atau bahkan sampai pada ke perusahaan. Oke, kenapa saya memilih analisis korelasi data jual ayam menggunakan metode regresi linear? Itu karena kebetulan saya punya usaha juga di bidang ayam juga. Nah, saya ingin mengukur tingkat korelasi dari harga jual dari harga beli dengan harga jual ayam. Kemudian di sini ada dataset yaitu data jual ayam.xlsx. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam datasetnya. Nah, ini adalah dataset yang sudah saya buat sebelumnya. Kurang lebih ada sekitar 20 row. Oke, kita lanjut ke codingannya. Oke, kita menggunakan colab.research.google, pemrograman Python secara online. Sebelumnya saya sudah membuat programnya, jadi tinggal saya presentasikan saja. Oke, programnya saya beri nama regresi data jual ayam.ipynb. Oke, hal pertama yang perlu dilakukan sebelum kita memulai program kita atau memulai codingan kita, yaitu kita harus mengupload dulu dataset kita ke dalam session Google Colab-nya. Nah, di sini. Nah, kebetulan saya sudah menguploadnya, udah muncul di sini.
udah muncul juga penyimpanannya dengan judul data jual ayam.xlsx. Oke, artinya dataset kita udah bisa kita panggil atau kita gunakan di dalam Google Colab. Oke, jika sudah mengupload dataset, pertama kita harus mempersiapkan library, di mana ada 4 library yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan menggunakan library NumPy. NumPy untuk kebutuhan saintifik dan matematik. Kemudian kita akan mengimport juga library Pandas, yaitu untuk memanipulasi data, contoh membuat tabel dan yang lainnya. Kemudian juga ada matplotlib.pplot ya. Nah, ini untuk membuat grafik atau plot. Kemudian juga ada sklearn. Nah, ini untuk berbagai metode dan algoritma yang digunakan dalam machine learning. Oke, jika sudah dibuat, kita coba dulu. Oke, tidak ada error. Oke, kemudian kita memanggil dataset dengan cara dataset pd.read_excel. Kemudian kita masukkan nama dataset yang sudah kita upload, yaitu data jual ayam.xlsx. Nah, di sini ada x sama dengan dataset ilog, ini untuk nilai harga beli, dan untuk nilai harga jualnya yaitu y sama dengan dataset. Oke, coba kita jalankan. Oke, nggak ada error. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu dataset.case. Dataset.case ini untuk melihat atribut apa saja yang ada di dalam dataset kita. Kita tinggal ketikkan dataset.case. Coba kita jalankan. Oke, di sini sudah muncul ada atribut yang pertama, yaitu ada harga beli. Kemudian ada atribut kedua, yaitu harga jual, dengan tipe datanya yaitu objek. Oke, setelah itu kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu dataset.shape. Dataset.shape ini untuk melihat record atau baris dan kolomnya. Cukup ketikkan dataset.shape, terus kita jalankan. Nah, di mana di sini terdapat 20 row dan ada 2 kolom. Oke, selanjutnya kita akan memanggil isi sebagian dataset. Nah, seperti ini contohnya. Dengan cara dataku sama dengan pd.dataframe atau dataset dataku.head. Nah, dataku.head ini akan memanggil 5 data teratas dari dataset kita. Contohnya di sini yang pertama yaitu ada harga beli yang pertama ada 15.500, harga jualnya itu 19.000. Nah, ini adalah 5 data teratas dari dataset kita. Oke, proses selanjutnya yaitu kita akan split dataset menjadi training set dan testing set. Caranya seperti apa? Kita ketik from sklearn.model selection, ini untuk memilih modelnya, terus import train test split. Ada xtrain, xtest, kemudian y. Oke, tidak terjadi error. Selanjutnya kita akan melakukan fitting simple linear regression pada training set. Caranya yaitu from sklearn.linear_model, kemudian kita import linear regressionnya.
Nah, kita masukkan linear regression ke dalam variabel regresor. Regresor.fit xtrain ytrain. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, regresor.fit xtrain ytrain ini untuk mencetak fit dari xtrain dan ytrain, di mana di sini ada fit insertion true, normalize-nya false. Oke, proses selanjutnya yaitu melakukan fitting simple linear regression pada training set. Caranya yaitu from sklearn.linear model sama seperti split dataset. Kemudian kita panggil linear regression-nya. Nah, linear regression kita masukkan ke dalam variabel regresor. Kemudian regresor.fit xtrain dan ytrain-nya. Kita jalankan. Oke, sudah tampil. Kemudian proses selanjutnya yaitu memprediksi hasil tes dari set pred atau prediksi sama dengan regresor.predict xtest. Coba kita jalankan. Oke, tidak terjadi error. Oke, proses selanjutnya yaitu visualisasi data, di mana kita akan memvisualisasikan data dari dataset kita. Yang pertama yaitu plt.scatter. Kita akan men-scatter dataku.harga beli, dataku.harga jual. Plot.xlabel yang pertama yaitu harga beli, kemudian juga plot y-labelnya yaitu harga jual, sesuai dengan yang tadi kita bahas. Kemudian juga plot.title grafik harga beli versus harga jual. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian kita plot.show atau kita tampilkan plotnya. Coba kita jalankan. Oke, sudah tampil ya datanya, di mana grafik harga beli versus harga jual sesuai dengan judul yang kita tulis di atas. Kemudian juga ada harga beli dan harga jual. Nah, di sini sudah terplot. Oke, kita kembali ke PPT kita. Itu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari hasil penelitian yang sudah kita lakukan dan kita buat di dalam Google Colab, disimpulkan bahwa harga jual ayam sangat dipengaruhi oleh harga beli ayam. Walaupun banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi harga jual ayam seperti ukuran ayam, kesehatan ayam, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.